Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswa cowok bernama Kong. Saat di perjalanan pulang, Kong malah disenggol oleh tukang ojek alay yang mengakibatkan HP-nya terjatuh. Udah jatuh, diinjak pakai motor lagi. Gobloknya, Kong bukannya minta ganti rugi, malah pergi. Tolong. Sesampai di rumah, Kong mendengar suara Fajar dari dalam gudang. Di situ, Kong menemukan koran tahun 1995 yang mengabarkan tentang kecelakaan bus dengan truk di Chiang Mai. Kong juga melihat beberapa foto ayah dan ibunya di masa lalu. Namun ada satu foto ayahnya bersama seorang cewek, tapi muka cewek tersebut tidak jelas. Di belakang foto bertuliskan, "Cinta Tam selamanya" dari Som. Tam adalah nama ayah Kong, sementara Som masih menjadi misteri. Kong akhirnya menemukan pajar yang sejak dari tadi berbunyi. Di pajar tersebut, ada pesan yang menyuruh untuk menelpon balik ke nomor sekian-sekian. Kong penasaran dengan benda yang bernama pajar itu. Ia pun searching di Google. Nah, buat kalian yang belum tahu, pajar ini adalah alat jadul untuk mengirim pesan. Oke. Tidak seperti keluarga pada umumnya, keluarga Kong tidaklah harmonis, di mana ayah dan ibunya selalu bertengkar. Karena sang ayah selalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu buat keluarga. Ditambah ibunya Kong juga cemburu dengan cewek yang bernama Som. Begitu pula dengan Kong yang juga kesal terhadap ayahnya. Kong berniat untuk menginap di rumah bestinya, tapi tiba-tiba hari hujan. Karena tukang ojek alay tadi siang, HP Kong pun menjadi rusak. Di telepon umum itu, Kong kembali mendengar suara pajarnya. Karena penasaran, Kong pun menghubungi nomor tersebut lewat telepon umum. Tanpa sadar, Kong telah membuat dirinya kembali ke masa lalu. Ia akhirnya menemukan sosok cewek yang bernama Som. Som yang mengira Kong adalah pria cabul langsung pergi dari situ. Kong dibuat heran dengan berbedanya lokasi di sana. Ia pun menanyai hal tersebut ke pemilik toko. Tentu saja pemilik toko yang berperan sebagai NPC hanya bisa pelangak-pelongok. Di situ, Kong melihat koran menunjukkan tanggal 3 Juli 1995. เฮ้ยนี่มึงเมากาวปะเนี่ย Kong juga bertemu dengan ayah dan ibunya yang masih muda. ร้านกูปิดแล้วมึงเคาะทำไมเนี่ยพ่อมึงสิเอาแม่มึงจะไปไหน ถอยไปแหม่มจะกลับแล้วไม่คุยแล้ว เราเลิกกัน แม่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลย แม่ โอ๊ยโรคจิตปะวะ แม่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 มึงสิแม่อะไรของมึง Setelah Kong terbangun dari pingsannya, ia dibuat kaget lagi terhadap pamannya. Karena di masa depan pamannya telah meninggal. เฮ้ยผีผีเตี้ยมึงดิผีอะไรมึง Kemudian Kong menjelaskan bahwa ia dari masa depan. Justru penjelasan itu malah membuat Kong ditertawai dan akan menelpon rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, Kong harus berpura-pura ingin bekerja di situ. Karena ia bertengkar dengan ayahnya dan kabur dari rumah. Walaupun Kong telah memohon, tapi bagi paman dan teman ayahnya, Kong hanyalah orang asing. Kong kembali ke telepon umum tadi, berharap bisa kembali lagi ke masa depan. Tapi malah bocil FF yang datang. Pada saat itu, Kong tidak tahu mau pergi kemana. Untungnya, naluri seorang ayah telah ada di dalam diri Tam. Ia mengizinkan Kong menginap dan bekerja di toko pamannya. Walau ia mengatakan beberapa musisi adalah kaum pelangi.
วงเนี้ยมี4 คนตุ๊ด ว่านักร้องคนนั้นน่ะเป็นตุ๊ด นี่ก็อีกวง มี 6 คน คนหนึงเป็นตุ๊ด เป็นตุ๊ดให้มึงมาขายของ ไม่ให้บอกว่าใครเป็นตุ๊ด Kong juga mengetahui ternyata di masa lalu ayahnya adalah boyband. Anjir, boyband. Karena Kong mau internetan, ia pun mengikuti Tam ke kampusnya untuk mencari informasi di internet. Tapi sayangnya, pada masa itu Google belum diciptakan. Kong terpaksa harus mencari informasi secara manual, yaitu di perpustakaan. Di situ Kong bertemu dengan Som. Som yang mengira Kong pria cabul, langsung pergi dari situ, serta diikuti oleh Kong. Som melaporkan hal tersebut kepada Tam. Seketika teman-teman Tam langsung mengeroyok Kong. ทึกแม่งเลย Sampai akhirnya Tam sadar bahwa pria itu adalah Kong. Tam kemudian memperkenalkan Kong kepada Som. Tam mengatakan Kong ialah pria yang bekerja di tokonya. Kong juga mengaku alasan ia mengejar Som karena ingin menanyakan pajer. Sebab pajer yang ia bawa dari masa depan hilang. Karena hari sudah malam, Tam meminta Kong untuk mengantarkan Som. Walaupun Tam telah mengatakan Kong bukanlah pria cabul, tapi Som masih saja terlihat kesal. Besoknya, Tam mengirim pesan kepada Mem. Nah, buat yang belum tahu, cara mengirim pesan di zaman dahulu ialah menelpon call center, kemudian sebutkan pesan yang akan dikirimkan. Setelahnya, call center mengirim pesan tersebut ke nomor pajar tujuan. Alasan Tam mengirim pesan kepada Mem karena hari sebelumnya ia dan Mem putus. Disebabkan Tam yang terlalu memanjakan Som, jadi Mem merasa cemburu. Untuk itu, Tam ingin memperbaiki hubungannya kembali. Tam juga dibantu oleh Kong untuk mengirim kata-kata alay kepada Mem. Tapi sayangnya, tak satu pun pesan dari Tam dibalas oleh Mem. Oleh karena itu, Tam pun menelpon Mem secara langsung. Karena ayah Mem galak, Tam terpaksa harus berpura-pura jadi bestie Mem. Tapi Mem yang mengetahui itu adalah Tam langsung menutup teleponnya. Besoknya, Kong ke rumah Mem. Kong meyakinkan ibunya itu bahwa yang dicintai Tam hanyalah Mem seorang. Alasan Mem mengutusi Tam karena Tam yang tidak mau menjauhi Som. Untuk masalah Som, Kong akan membantu agar Som bisa menjauh dari Tam. Oleh karena itu, Mem pun menemui Tam, tapi malah digangguin oleh Som yang juga datang ke situ. Tentu saja Mem risih melihat sifat kekanak-kanakan Som. Ia pun pergi dari situ. Begitu pula dengan Kong yang juga kesal kepada Som. Setelahnya, Kong menanyakan ke paman, kenapa Som begitu manja dengan Tam. Padahal Som sendiri tahu bahwa Tam berpacaran dengan Mem. Paman menceritakan, Som tidak memiliki banyak teman. Ia kemana-mana selalu bersama kakaknya, dan Tam adalah bestie kakaknya. Namun pada suatu hari, kakak Som meninggal dunia akibat kecelakaan. Sejak saat itulah Tam memutuskan untuk menjaga Som. Karena Tam mau mengajari Som main gitar, ia meminta Kong untuk menjagain toko. Kong mengatakan ia telah mendengar semua cerita tentang Som dari paman. Kong tahu bahwa Tam peduli terhadap Som dan menganggap Som sebagai adiknya. Tapi kalau Tam beneran peduli kepada Som, Tam jangan terlalu memanjakannya. Oleh karena itu, Kong pun menggantikan Tam. Ia yang akan mengajari Som bermain gitar. Meski awalnya Som meragukan Kong, tapi setelah memperlihatkan skillnya, terpaksa Som harus mau diajari oleh Kong. Kong kemudian mengatakan bahwa Tam ingin fokus latihan bandnya. Maka dari itu, kalau Som beneran peduli terhadap Tam, Kong meminta Som untuk jangan mengganggunya.
Som pun akhirnya mengerti dan mulai menerima diajari oleh Kong. Malam harinya, Kong dan Tam membicarakan tentang Som. Untuk masalah Som, biar ia yang urus. Sekarang Tam hanya perlu memikirkan cara balikan dengan Mem. Soal masalah itu, Tam telah mempersiapkan ide. Yang dimana ia menyuruh bocil FF untuk memberikan quotes bucin dan kaset kepada Mem. Nè, em chị bên phía lọ. Mem pun mendengarkan lagu dari kaset tersebut sembari mengingat kenangannya bersama Tam. Seperti biasa, Tam menyamar sebagai bestie Mem agar bisa bicara dengannya. Tam mengatakan hubungannya dengan Som hanyalah sebatas kakak dan adik. Satu-satunya cewek yang paling ia cintai hanyalah Mem seorang. Di sini, hubungan Mem dan Tam pun mulai membaik. Besoknya, Som juga meminta tolong kepada Kong untuk membuatkannya lagu. Som ingin lagu tentang perasaan nyaman terhadap seseorang dan diam-diam jatuh cinta. Di sini, terlihat Kong mulai menaruh perasaan kepada Som.ทำไมมาสายขนาดนี้คะ โทรตามก็ไม่ได้ไม่คิดจะพกเพจบ้างเลยหรือไง ทำไมเจกแกก็ให้ตังค์คนน้อยไม่มีตังค์ Karena Kong sulit dihubungi, Som memberikan pajarnya. Ia pun telah membeli pajar baru. Kemudian Kong menanyakan, kenapa Som suka genre musik alternatif. Kong yang masih belum mengerti dengan genre itu, akhirnya Som membawanya ke konser. Di sana, kebetulan Bentam sedang tampil. Nggak kebetulan juga sih, ya di setting sutradaranya lah. Setelah itu, Som meminta foto bersama Tam. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan, Kong menutup wajah Som. Yoi, mirip dengan foto yang dilihat oleh Kong di masa depan. Kemudian Som dan Kong menonton band selanjutnya yang sedang menyanyikan genre alternatif. Begini genre alternatif yang kubilang, saut Som. Kong menjawab, genre ini nantinya bakalan hilang loh. Bagi Som, tidak peduli genre ini akan hilang nantinya. Yang terpenting ia telah membuat kenangan indah. Di sisi lain, Tam dan Mem telah resmi berpacaran. Kong pun mulai saling mengirim pesan kepada Som. Hari-hari mereka habiskan bersama. Latihan main gitar, nonton bareng. Bahkan Kong rebutan telepon sama pamannya demi bisa chatan sama Som. ส้มสุดสวยกับคำที่เธอต้องการจากฉันให้เธอไปไกล Namun pada malam itu, Kong dikejutkan dengan มันมาเยอะแยะเลย งานกูเกิดใครอะเจก ใช่งานวันเกิด แต่ยังไม่ได้เกิดตอนนี้ ต้องรออีก7 เดือน เจกท้องเหรอหุย ternyata bukan pamannya yang hamil, tetapi Mem. Ini heran banget dah sama ayah Mem. Bajunya nggak diganti-ganti, anjir. Kami tahu kok bapak kolonel, tapi nggak gitu juga kali. Di situ, ayah Mem bersikeras ingin menggugurkan kandungan Mem. Sebab ayah Mem tidak yakin Tam bisa bertanggung jawab. Namun Tam meyakinkan ayah Mem bahwa ia bisa bertanggung jawab karena ia sangat mencintai Mem. Mem pun ikut membantu meyakinkan ayahnya itu. Akhirnya, hati ayah Mem pun luluh dan mengizinkan mereka berdua menikah. What? Berarti kok nganahar? Oleh karena itu, Tam pun memutuskan untuk berhenti kuliah. Ia berpamitan kepada teman bandnya. Setelah mengetahui Tam telah punya bayi, mimpinya sekarang telah berubah. Yang dimana di dalam mimpi itu ada ia, Mem, dan seorang anak.
Sekarang tujuan Tam ialah menjaga serta menafkahi mereka. Kong yang mendengar itu, ia pun terharu. Ternyata ayahnya beneran peduli terhadap ia dan ibunya. Kemudian Kong mendapatkan pesan dari Som. Tam mengatakan, sebaiknya kau ungkapkan saja perasaan cintamu itu. Kong dan Som bertemu. Som meminta terima kasih karena telah mengajarkannya bermain gitar dan menulis lagu. Kong heran, padahal mengatakan itu bisa melalui pesan, kenapa mesti harus bertemu? Bagi Som, pesan bisa saja berbohong, tapi berbicara secara langsung, tatapan mata tidak bisa dibohongi. Karena mereka telah bertemu, Som pun mengajak berfoto stiker. Nih, Lalu Som meminta Kong untuk membawa Tam ke lomba kontes musik nanti. Kong menanyakan, kenapa Som perlu Tam untuk hadir mendukungnya. Akhirnya Som mengatakan, dulu ia pengen jadi pacar Tam. Karena Tam tidak mau menyakiti perasaan Som, ia memberi syarat kepada Som. Asalkan Som bisa memenangkan lomba musik, maka Tam akan mempertimbangkannya untuk jadi pacar Som. Tentu saja hal tersebut tidak akan terjadi, karena Kong sendiri tahu bahwa Tam dan Mem akan segera menikah. Di situ, Kong ingin mengungkapkan perasaannya, tapi Som mendapatkan pesan untuk latihan bersama teman bandnya. Besoknya, kontes musik itu pun berlangsung. Tidak lupa juga Som mengatakan terima kasih kepada Kong yang telah membantunya menulis lagu. Serta lagu tersebut dia persembahkan untuk Tam. Som menyanyikan lagu itu sembari mengingat momennya bersama Tam. Begitu pula dengan Kong yang juga mengingat momennya bersama Som. Kisah cinta mereka berdua saling bertepuk sebelah tangan. Som menyukai Tam, tapi Tam mencintai Mem. Kong menyukai Som, tapi Som mencintai Tam. Pada akhirnya, Som memenangkan perlombaan tersebut karena sudah disetting oleh sutradara. Som yang mengetahui Tam tidak datang, ia pun menyusul Tam ke rumahnya. Som mengatakan bahwa ia telah memenangkan perlombaan. Untuk itu, Tam harus mengencaninya seperti yang ia janjikan dulu. Akhirnya Tam menjelaskan ia tidak bisa menepati janji itu karena ia dan Mem akan segera menikah. Tam menganggap hubungannya dengan Som hanya sebatas adik dan kakak, tidak lebih dari itu. Tentu saja hal tersebut sangat menyakitkan bagi Som. Kong menyusul Som yang bersedih. Som curhat, akhirnya ia tahu makna dari sakit tapi tidak berdarah. Di situ, Kong pun menyatakan perasaannya kepada Som. Namun, Som menganggap perasaan Kong hanyalah sebatas rasa kasihan. Kong menyuruh Som untuk menatap matanya. Bahwasannya, dari tatapan mata tersebut mengartikan Kong benar-benar mencintai Som. Tapi Som malah pergi dari situ. Woman. Malam harinya, Som mengirim pesan kepada Kong. Isi pesan itu menyuruh Kong untuk menelpon ke nomor sekian-sekian. Di saat Kong menghubungi nomor itu, tiba-tiba... Lu kok hilang? Yoi, Kong pun kembali ke masa depan. Pada keesokan harinya, ia terbangun dan ngobrol dengan ayahnya. Kong meminta terima kasih karena telah menjadi ayah terbaik baginya. Serta Kong meminta maaf telah salah tentang Som. Ayah Kong mengatakan, tenang aja, Som tidak akan mengganggu keluarga kita. Sebab di masa lalu, Som mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kong yang mengetahui itu, langsung bergegas mencari telepon umum untuk kembali ke masa lalu. Namun telepon umum tersebut telah diangkut oleh orang. Kong bertanya ke tukang ojek alay. Tapi mereka malah nyanyi-nyanyi gak jelas. Kong yang muak dengan mereka
langsung membawa kabur motornya. Pas sampai, Kong malah dihalangi oleh geng Asep atau tukang ojek alay yang menuduhnya mencuri motor. Kong mengatakan bahwa ia hanya meminjam motor tersebut karena Kong memerlukan telepon umum itu untuk kembali ke masa lalu menyelamatkan seseorang. Mendengar hal yang tidak masuk akal itu, tentu saja mereka menertawai Kong. Kocaknya, si Asep malah percaya sebab ia pernah nonton film Back to the Future. Ya pokoknya intinya gitulah cuk, nggak bisa bahasa Inggris anjir. Karena itu, mereka pun membantu Kong mencari telepon umum tersebut. Kong pun menemuinya dan ia kembali ke masa lalu. Ia menanyai Som kepada Tam. Tam menjawab, setelah pernikahannya dengan Mem, tadi Som mampir ke sini untuk berpamitan karena ia mau tinggal bersama ibunya di Chiang Mai. Kemudian Kong pun bergegas menyusul Som. Pas sampai di terminal, adegan buta map pun dimulai. Karena Som hanya terlihat oleh penonton saja, Kong kemudian mengirim pesan kepada Som. Nah. รถที่ไปเชียงใหม่คันไหนครับ Setelahnya, Kong mengetahui ternyata bis ke Chiang Mai telah pergi. Ia pun mengejar bis tersebut dan memberhentikannya. Pas Kong ngecek bis itu, rupanya Som tidak jadi naik. Som membaca pesan Kong tadi yang bertuliskan, Som jangan naik bis dulu, tunggu aku. Kong merasa lega mengetahui Som aman. Dan tiba-tiba, Kong kembali lagi ke masa depan. Nah, di sini Asep mengatakan, kembali ke masa lalu pantatmu. Tadi ada petir dan kau terpental hingga pingsan. บอกแล้วว่าไอเนี่ยมันเมากาว Besoknya, Kong melihat kedua orang tuanya telah harmonis. Kong mendapatkan iPhone baru. Tapi ortunya heran, kok kamu nggak senang dapat iPhone? Kong menjawab, ia lebih bahagia ketika bisa makan bersama. Yoi, Kong pun berhasil membuat keluarganya harmonis. Kehangatan seperti inilah yang membuat Kong sangat bahagia. Ya, tapi nggak gini juga sih. Masa di depan anak mesra-mesraan gitu? Tapi ada satu hal yang membuat Kong penasaran, yaitu Som. Karena telah banyak kenangan indahnya bersama Som, tentu saja Kong sulit melupakan itu. Kong menghubungi nomor Som yang ia ingat dari masa lalu. Dan yaps, Som pun mengangkat telepon tersebut. Tapi bayangin aja, di masa sekarang, Som pasti lebih tua dari Kong. Ah, bullshit, umur hanyalah angka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan sia-siakan